Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatul iman, hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Aqabah. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih dipertemukan untuk sama-sama bermuwajahah. Apa itu bermuwajahah? Saling bertatap muka. Bermuwajahah ini mendatangkan rahmat, mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah memberikan keteladanan baik buat kita semua walaupun kita belum bisa maksimal mengikutinya. Mari sama-sama kita buka taklim kita dengan bacaan basmalah wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi taklim kita pada malam hari ini menggali potensi diri dan umat. Menggali potensi diri dan umat. Atau bahasa lain, potensi diri dan komunitas. Cuma kalau komunitas kan bersifat terlalu umum, maka umat, nah itu sudah menjadi satu pengertian tersendiri, komunitas yang beragama Islam. Apa judulnya Pak Ahmad? Nah, lawan anu tes tua tuh gitu. Makanya ngaji entong lama. Menggali potensi diri dan umat. Sekarang yang ditanya, apa itu potensi? Potensi. Nah, kemampuan yang tersembunyi atau kemampuan yang ada di dalam diri. Ya kan? Nah, kemampuan itu setiap kita kan ada. Contoh begini, kemampuan itu. Kalau ada beras 10 kilo di karung, kira-kira kuat nggak ngangkat? Chan? Kuat. Dari mana ente tahu kuat? Sudah pernah mencoba. Ya. Kalau 20 kilo? Kalau 50 kilo? Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, 50 kilo beras atau semen, ada nggak yang kuat ngangkat orang? Banyak. Antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, ente makan nasi, yang ngangkat semen juga makan nasi. Berarti ada persamaan. Persamaan apa? Kapasitas. Jadi mengukur potensi itu di kapasitas. Mana Yogi? Nggak ikut? No? Ikut. No, kuat ngangkat semen 50 sak? 50 sak. 50 kilo kuat? Insya Allah kan? Berat badan berapa, Mr. No? 50 kilo. Ada 50 kilo. Ipan kuat nggak?
ngangkat semen 50 kilo? Insya Allah. Berat badan 90. Ya. Ali kuat 50 kilo satu sak semen, kuat ngangkat. Kalau ditaruh, tapi bukan ngangkat sendiri. Nah, berarti lebih lemah, ya kan? Berarti itu. Nah, itu. Kemudian kapasitas itu perlu diukur. No, makannya apa no? Berapa kali? Sekali makan berapa piring? Sepiring. Ali makannya berapa kali? 3 kali. Sekali makan 1 piring. Berarti kan sama makannya. Berat badan kurang lebih kan? Artinya berat badan sama, makan sama, itu kapasitasnya sama. Tapi kemampuannya berbeda. Nah itu tadi, kapasitas sama berarti ada potensi yang sama. Gitu. Sino tergali potensinya sehingga bisa mengaplikasikan. Gitu. Dul, kuat nggak kira-kira semen 50 kilo ngangkat? Kuat. Jangan kuat ngomongnya, kenyataannya. Apa juga kuat ngomongnya, kenyataannya nggak kuat. Ya, jangan ngarang. Kuat semen 50 kilo. Nah, belum pernah dicoba ya. Nah ini, ya kan? Kenapa judul ini saya sampaikan? Orang Islam dengan orang di luar Islam kapasitasnya sama. Apalagi sama-sama orang Indonesia. Ya, kapasitasnya sama nggak? Sama, mereka sama-sama makan. Ya kan? Makannya sama, ya kapasitas kurang lebih lah, begitu kan begitu. Berat badannya rata-rata kan sama. Kemudian lingkungannya juga kita hirup sama, udaranya sama, yang dilihat model jalan-jalannya sama, ngalamin gelombang ataupun sama, semuanya sama. Ya. Nah. Kalau ukuran implementasi dalam masalah-masalah yang umum atau masalah makan atau masalah ya sarana itu, ya kan? Allah sudah menyebutkan, ya kan? Faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Ya kan? Allah melebihkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Firriz dalam masalah rezeki, dalam masalah apa? Mungkin ada yang kaya, ada yang itu, ya kan? Tapi ada statement umum yang Allah garis bawahi di Al-Quran. Dan itu semua dimiliki oleh umat Islam. Karena di situ umat. Kalau umat Islam kira-kira Pak Ahmad masuk nggak? Masuk nggak? Umat Islam. Masuk nggak? Apa mau keluar? Ya? Itu masuk. Umat Islam masuk. Nah, itu di dalam Al-Quran. Coba buka surat Al-Baqarah. Ayat 140 kalau nggak salah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Baqarah ayatnya 143. Baca Latif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Nah, kita batasi kalimatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan, dan demikianlah kami jadikan kalian, ya kan? Dan demikianlah kadzalika ja'alnakum, kami jadikan kalian, ya kan? Itu apa? Ummatan, suatu komunitas, umat, ya kan? Wasaton, yang tahu bahasa wasit? Apa itu wasit perannya? Nah, hebatan mana wasit sampai pemain? Hebatan mana wasit sama pemain? Benar. Tergantung wasit. Tergantung wasit. Hebatan mana wasit sama pemain? Hebatan wasit lah, kok pemain. Kata wasit, kamu menang, kamu kalah. Hah? Ya enggak, kan memang wasit yang ngatain. Kan ada yang protes. Wah, apaan? Kan gitu. Bola ditendang masuk, rip, offside. Siapa offside? Orang dia juga udah di sana. Enggak bisa offside. Menangan siapa? Hebatan siapa? Wasit lah. Orang udah babak belur, dia ditunjukin kan. Kemudian menang gara-gara mukul KO. Apaan, berapa kali pukulan cuma gitu doang dia dimenangin. Siapa yang hebat? Wasit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang wasit. Ya. Umat yang wasit, umat yang wasaton. Wasit itu bukan pemain, tapi dia mantan pemain yang unggul. Setidak-tidaknya kalau dia tidak mantan pemain, dia mengetahui permainan. Masa ya wasit nggak tahu? Disemprit. Apaan? Ya ini kan sempritan, gue tiup-tiup aja, kan gelo. Itu wasit gelo, nggak ada hubungannya, tuh diprit gitu kan. Ya ini kan peliwitan, gue lagi niup, ada urusan apa lo? Kata dia kan. Masa wasit begitu? Kan? Ya. Wasit itu begitu. Wasit itu karena tahu permainan. Begitu. Bait wasit apa aja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, kalian itu sudah dijadikan umat yang wasit, pertengahan. Pertengahan di situ bukan berarti on, pinter enggak, bego enggak, bukan, wasit. Kan? Koma litakunu syuhada'a 'alannas, supaya kamu menghukumi manusia, jadi saksi. Salah kamu. Kamu yang benar. Enggak, Pak. Begitu. Yang bisa begitu siapa biasanya? Bos. Ya kan? Pimpinan. Ya kan? Kepala. Ya kan? Orang tua. Ya kan? Yang dihormatin. Ya kan? Yang bisa begitu siapa? Artinya wasaton di situ Anda dijadikan oleh sebagai umat yang harus jadi pimpinan, bisa mengadili, bisa menghukumi, atau setidak-tidaknya yang dihormati sehingga Anda bisa menasehati, melarang, mencegah. Setidak-tidaknya jadi jagoan. Terserah lu mau hormat mau enggak, pokoknya lu macam-macam di sini gua kepret. Lu duduk. Jagoan. Setidak-tidaknya begitu. Paham gak nih? Paham gak Pak Uding? Mana Pak Uding? Ikut dia. Padahal yang isi abah nih bukan ku gitu bilang. Ya kan?
Kira-kira paham nggak pahaman? Apa? Perlu ditanya lagi. Ya. Orang tua belum begitu. Ya, kita harus jadi umat yang bukan harus jadi, sudah di statement wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah telah kami jadikan, telah loh fi'il madhi. Siapa ini yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi ingat, coba dalam Anda memberikan selawat, gimana selawatnya? Allahumma salli ala habibina wa nabiyina wa safiina wa sayyidina, dan seterusnya boleh, ya kan? Wa maulana Muhammad, ya kan? Kemudian wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ala ashabihi, kemudian wala alihi wa ashabihi, yaitu ashabihi wa sahbihi, ya kan? Kemudian wa man tabi'ahum, dan siapa-siapa yang mengikutinya bi ihsan, dengan prosedur yang baik. Tuh. Jadi kalau kita tidak mengikuti Nabi, modelnya, gayanya, karakteristiknya, kan? Ya tidak termasuk yang diberi selawat. Kan kalau orang memberi selawat kan begitu, coba ustaz tuh. Ya kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikutinya Anda masuk dalam diberi selawat. Kita ini diberi selawat loh. Allah juga kan memberi selawat, kan? Kepada kita, kepada orang beriman. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang diberi selawat, ya. Mereka itulah orang-orang yang diberi selawat oleh Allah dan rahmat. Selawat itu artinya apa? Selawat itu bukan doa sebenarnya. Memang ada yang sholat itu artinya doa. Sholat itu sama, satu akar kata. Ya. Saya juga nggak tahu itu para asatid menerjemahkan sholat itu doa. Cuma kalau saya tidak mengartikan doa. Jadi yang namanya selawat itu begini. Apresiasi. Sebab Allah itu nggak mungkin berdoa. Allah berdoa kepada siapa? Definisi doa apa di usul fikih? At-talib, kan? Permohonan, kan? Minal abdi ilal khaliq, permohonan seorang hamba kepada penciptanya. Jadi yang namanya doa itu permohonan hamba kepada Allah. Terus innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka berdoa kepada nabi, berdoa atas nabi. Berdoa kepada siapa? Allah. Maka saya cenderung kepada yang berpendapat sholat itu mengapresiasi. Hebat, luar biasa. Makanya orang sholat kepada Allah bukan doa kalau menurut saya. Sholat itu doa, buktinya kita iya. Tapi bukan, sholat itu mengagungkan Allah, mengapresiasi Allah.
Ya Allah, engkau pantas sebagai Tuhanku, pantas sepantas-pantasnya. Maka saya tempelkan jidat saya, sujud. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kalau doa kan kesannya buat lu. Makanya qasamtus shalah kismain. Aku bagi sholat ini dua bagian. Li wali abdi. Separuh buatku, separuh buat hambaku. Ya. Wali abdi masalah, dan buat hambaku apa yang dia minta. Gitu. Ya. Jadi sholat ini apresiasi. Hebat ya Allah, engkau luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi engkau ya Allah, Rabb semesta alam. Pantas, tidak ada yang pantas untuk dipuji. Pantasnya memang hanya engkau yang dipuji. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki orang beriman nih. Anak soleh udah aki-aki anak soleh. Ya. Jadi itu. Faham nih kira-kira? Apa tadi yang diomong? Ya. Jadi di sini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ini kan simbol. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi buat kalian itu keteladanan yang luar biasa hebatnya. Kan begitu. Ya. Nah, kita ini suruh meneladani itu. Nah, di sini simbol siapa? Nabi dan para sahabat, umat atau sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu digelari oleh Nabi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah telah kami jadikan kalian sebagai umat yang ideal, yang representatif. Tafsirnya banget tuh wasata, yang ideal, yang representatif, yang hebat. Bukan sampai di sini loh. Ya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi untuk kepentingan manusia. Syuhada itu saksi. Saksi itu artinya yang bisa menentukan. Menurut saksi Anda yang mengambil barang ini. Kan hakimnya Allah. Ya, tidak bisa ente kan tadi yang saya lihat tuh ngambil barang, ente kan yang tadi saya lihat yang macam-macam, ente kan tadi yang ini nih, ente kan tadi. Kira-kira hebat nggak orang yang begitu? Hebat nggak? Ya. Walitakunar rasulu alaikum syahida. Ya, wa yakunar rasula alaikum syahida. Supaya dan nanti Rasul itu menjadi saksi atas kalian di akhirat. Benar ya Allah, itu orang Islam Indonesia hebat. Dia yang menguasai ekonomi, dia yang ngatur orang. Ya. Dia yang memimpin negara, dia yang menegakkan syariatmu, dia yang merajam orang berzina, dia yang menegakkan hukummu, dia yang memotong tangan orang yang mencuri. Sekarang Rasul saksinya apa? Iya ya Allah, itu umatku sih katanya. Tapi dia nggak mengikuti aku. Kenapa? Menang-menang boy. Bahasa Jermannya menang-menang boy. Diam-diam aja. Orang udah pada berantem dia masih diam aja. Bobo-bobo siang. Ya. Ngomong juga enggak ngomong, enggak. Bahkan selengean. Ada yang ke Cianjur, ada yang ke Indramayu, ada yang ke mana lagi? Cuma selengean doang. Jangan. Di situ ada perbuatan yang harus dilakukan. Nah ini. Dan hebatnya lagi apa? Distressing oleh Allah pada surat Ali Imran. Wah, kalau sudah sampai ke surat Ali Imran itu udah berat. Apa beratnya?
Itu udah statement akhir. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu memang, itu udah kenyataan. Kamu itu memang, kalian itu memang umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Jadi tampil kita ini, lahir kita ini untuk kepentingan manusia. Apa kepentingan manusia ini? Susah ditolong, miskin dibantu, ada masalah diselesaikan, lemah ditopang, ya, arogan dihukum. Kan begitu khairul ummah, sebagai sebaik-baik umat. Nah itu Anies Mata itu lembaganya namanya Khairul Ummah baru, ya, sebaik-baik umat. Ya. Nah di sini, nah sekarang ada bahasa. Di tahun 80-an itu ada ulama berstatement, ulama Pakistan mengatakan, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuh. Kenapa orang Islam ini kok di belakang, mundur? Dan orang-orang lain kafir itu maju, hebat. Di mana hebatnya orang kafir? Ya hebatlah. Coba yang nggak punya HP siapa di antara kalian? Semuanya semua. Siapa pengendali Google? Yahudi yang punya Google. Emang ente? Nanti suatu waktu tuh HP diisi bahan peledak. Dan sekarang HP itu Anda, dulu kan pakai nomor. Anda handphone, nomornya dibuang, hilang jejak. Ya kan? Telepon orang, awas ya, macam-macam sama gua sikat tuh omanya kan. Besok gua tunggu di sini. Kan ditelepon tuh orang tuh, ditelepon lapor. Ini ada yang telepon nih, nomornya mana? Nomornya ini. Ditelepon lagi mati kan? Karena nomornya udah copot sama ente, dibuang. Kemudian nggak bisa ngelacak dia. Di mana ente? Nggak bisa. Sekarang bisa nggak? Ente nggak pakai nomor, HP itu lu matiin, kan? Tetap aja ente bisa dilacak. Oh, gua banting aja nih HP gue, hancurin, tek, masih bisa dilacak. Karena di dalam itu ada baterai dan ada cadangan apa namanya? GPS. Ya. Cadangannya itu ada, bukan GPS. Ya. Ada chipnya. Baterai nih, baterainya mati, udah keprok. Chipnya tuh hidup, masih hidup. Dia punya daya hidup sekian lama, kan begitu. Dan itu nempel di akun. Oh, udah dibuang di mana? Di kampung. HP-nya tuh tahu di kampung. Ketemu tuh HP. Semakin dekat, makin oh dekat sini. Dekat. Begitu ketemu, ditanya, ini HP siapa ya Bu? Tahu dah. Masa iya dari sekian orang nggak tahu? Satu. Ya. Apalagi HP itu di kantong, di mana aja ente pergi, udah gua ganti nomor, enggak. Ganti nomor 1000 juga ente tetap karena HP itu kan terekam nih, sirkulasi Anda ancam-mengancam, Anda ini dan itu, komunikasinya terekam itu dari nomor sekian. Itu yang direkam HP. HP ini punya nomor sekian kali, tak. Makanya kalau Anda WA ada orang ganti nomor, kan ente dikasih tahu. Kasih tahu nggak? Pamenya Rasiman ganti nomor, Abah ganti nomor nih Man. Kamu dikasih tahu sama WA.
Ah, ya kan? Kok dia tahu kita ganti nomor? Kecil. Ya. Jadi umat Islam itu sudah digenggam begini nih. Cuma mereka belum diberikan keberanian. Makanya nanti tatkala Dajjal turun, Dajjal itu berbondong-bondong orang tuh sungkem sama Dajjal, tertarik. Kenapa? Ya, karena Dajjal itu punya kehebatan tadi. HP aja punya hebat begitu, sinyal. Kehebatan. Kertas dipegang. Aduh, nggak punya uang nih. Di sini nih. Nggak aja bisa sekarang. Mana kertas ini? Mau 50.000 ke 100. Hah? Iya, kalau sekedar 2 lembar, 3 lembar atau kebutuhan kepepet mah bisa-bisa aja. Ya kan? Gitu. Iya, makanya itu kan bingung kan, apa kok punya duit terus gitu. Ya kadang-kadang kalau lagi pusing-pusing gitu aja. Kertas disetrika dulu yang rapi kan gitu, kumpulin taruh di dompet. Suatu waktu dia yang tapi jangan itu yang ngajiin. Itu kali potensi juga loh. Sekarang kan diperbudak, uang itu kertas. Biaya bikin uang 10.000 dengan 100.000 itu hampir sama biaya bikinnya. Apa hebatnya? Bahannya hampir sama, cuma strip-stripnya kode di dalamnya yang dirubah-rubah. Tapi kenapa dia bisa rubah 10.000 jadi 100.000 nilainya? Kalau di, ya kan, 10.000 kan nggak dapat, cuma dapat bakwan sama mie ayam. Tapi begitu ditambah angka 01 bisa dapat tanah semeter, ya jang ya 100.000. Yang seare 10 juta, ya nang ya. Eta sebelah bumi seare 10 juta. Hah? 10 seare. Hah? Seare sabaraha sebelah bumi, sebelah rumah kamu? 10 juta kan? Tuh, seare 10 juta. 10 juta kan seare 100 meter. 10 juta kan berarti 100 lembar kan? Iyalah. Uang 100 lembar itu setanah semeter. San, kok kamu jadi bengong begitu? Heran. Ya kan? Padahal itu biaya bikin uang itu sama. Makanya di zaman Rasulullah uang itu dirham dan dinar. Ya kan? Dirham itu perak, dinar emas. Kalau bikin uang untuk 1 dirham harus mengeluarkan perak segitu. Jadi kalau Anda mau punya nilai jual, ya nilainya sedirham itu. Kalau dibikin banyak lagi, tapi kalau ini kan enggak, ini setan semua. Bikin uang 1 juta, berarti kan cuma 10 lembar, 100 ribuan. Bikin uang 100.000, mau. Makanya sekarang uang 100 ribuan lebih banyak daripada uang 10 ribuan. Iya, uang receh tidak banyak, lembarannya tidak banyak. Ya. Kebanyakan yang 100 ribuan, coba dah. Ya. Kadang-kadang orang di kantongnya 10 lembar 100 ribuan. Berapa? 1 juta. Lembaran recehnya paling berapa, Man? Ya paling kan 20, ya kan 5 ribuannya 3, 10 ribuannya 2, kan begitu. Banyakkan lembaran mana? Lembaran yang ratusan. Di bank juga begitu. Ya, kenapa demikian? Karena tadi biaya bikin uang 100.000 dengan biaya bikin uang 10.000 hampir sama. Cuma ditambahin lah biaya tinta, barangkali tintanya yang keren dikit, nggak gampang lecet, ya kan? Kalau biasanya pakai apa? Beli cat biasa merek apa? Aritek, Avitek. Nah ini diganti no drop gitu doang.
Ya kan? Nah, tapi siapa yang berbuat begitu?